Membangun dari pinggiran, bagian dari nawacita Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari wilayah-wilayah terdepan. Pulau Kalimantan mendapat perhatian pemerintah, bukan hanya karena telah diputuskan menjadi calon ibu kota negara yang baru, namun lantaran pulau ini berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sehingga pemerataan pembangunan menjadi kunci penting. Tujuannya tak lain untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Sehingga negara tidak hanya membangun infrastruktur di kawasan yang telah berkembang. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur hingga kawasan perbatasan. Sekali lagi ini wajah kita. Masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah harga diri, masalah martabat. Kita sebagai bangsa yang besar, kita lupa hal-hal seperti itu. Buat saya tidak. Kalau kita nggak punya anggaran, kalau kita nggak punya duit, nggak apa-apa. Kita punya. Kalau hanya membangun 100-200 miliar, punya. Perintah saya saat itu ke Menteri PU jelas. Singkat, saya minta lebih baik dari yang di sana. Itu aja perintah saya. Saya minta lebih baik dari yang di sana. Yang di Entikong juga sama. Saya minta lebih baik dari yang di sana. Tapi setelah jadi terlalu baik sekali-sekali. Yang terakhir, saya minta karena sudah fisiknya bagus, kantornya bagus, saya minta seluruh pimpinan dan karyawan, baik imigrasi, bea cukai, karantina, dan tugas-tugas yang lain, aparat-aparat yang lain, betul-betul layanilah rakyat dengan baik, siapapun yang melintas di sini dengan baik, karena ini ada wajah kita, wajah Indonesia. Jangan sampai lagi ada pungli. Hati-hati, kalau saya sudah ngomong seperti ini, hati-hati. Pada tahun 2018, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 7 pos lintas batas negara terpadu. 2 diantaranya PLBN di Provinsi Kalimantan Barat, yakni PLBN Entikong dan Badau. Pemandangan dan kondisi pos lintas batas negara Entikong dahulu memang menyedihkan, sangat jauh berbeda dengan pos lintas milik negara tetangga. Dan ini tidak hanya terjadi di Entikong, tetapi juga di pos lintas batas negara lainnya di tanah air. Presiden Joko Widodo juga sempat ikut menyaksikan bagaimana keadaan PLBN sebelum dibangun ulang. Kantornya dengan kantor kelurahan saja lebih bagus kantor kelurahan. Saya masuk di dalamnya, meja kursinya juga. Ngomong apa juga bingung saya. Karena yang saya omongkan ini jelek semuanya gitu loh. Yang jelas jelek semuanya gitu aja, udah. PLBN Entikong kini telah berganti wajah, megah dan membanggakan, didesain dengan ornamen-ornamen khas suku Dayak. Dilengkapi berbagai fasilitas umum dan fasilitas pendukung lainnya, hingga gerai mesin anjungan tunai mandiri pun ada. Selain itu, ada bangunan utama PLBN, pos lintas pemeriksaan kendaraan, tempat pemeriksaan kargo, monumen, gerbang kedatangan dan keberangkatan, juga bangunan lainnya. Sebuah tugu Garuda juga menjulang tepat di depan bangunan utama saat pelintas dari Malaysia hendak masuk ke area pengecapan dan pemeriksaan. Kini, pos perbatasan Entikong juga tak hanya menjadi kawasan perbatasan saja, tetapi juga telah menjelma menjadi tempat wisata bagi kedua negara. Setiap yang melintas pasti akan mengabadikan momen di perbatasan ini terlebih dahulu. Setelah Entikong, PLBN Nangga Badau.
Pos ini terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada Maret 2017, Presiden Jokowi meresmikan PLBN Nangga Badau. Kementerian PUPR menghabiskan dana sebanyak 153 miliar rupiah untuk membangun kembali pos tersebut. PLBN Nangga Badau merupakan pos lintas negara ketiga setelah PLBN Entikong di Sangau dan PLBN Aruk di Sambas. Dulu waktu tempuh dari ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu ke PLBN Nangga Badau lebih dari 4 jam. Dengan jalan yang mulus, lebar, dan banyak papan petunjuk, kini tak lagi perlu waktu yang lama. Jangan khawatir bosan selama menempuh perjalanan yang panjang. Pemandangan menuju PLBN Nangga Badau cukup indah. Hutan, bukit, hingga danau sentrum bakal memanjakan mata. Lengkap dengan hamparan rumah adat Dayak Kalimantan Barat bernama Rumah Adat Bentang. Jasriyadi, saya berasal dari kawasan Danau Sentarum, Dusun Baturawan Semangit, Kabupaten Kapuas Hulu. Aktivitas pekerjaan petani madu hutan organik. Kita jual sih biasa ke Pontianak ada juga, ke Badau ada juga, perbatasan lah intinya. Waktu dulu kan sebelum jalan bagus, kita ke Badau itu mau 2 hari baru nyampai, itu pun kalau nyampai. Karena banyak yang lubang, jalan lumpur, harus nginap di jalan. Kita pun bawa bekal di jalan, supaya tidak kelaparan di jalan. Tapi dengan sekarang seperti ini jalan, sudah bagus, dia itu bisa balik PP. Biaya itu bisa berkurang lah, seperti sekarang. Nama saya Stepano Gimun, usia saya ada 42 tahun. Saya suku Iban, Dayak Iban, Kalimantan Barat. Kerjanya petani padi. Sudah belasan tahun lah jalan di sini, masih rusak dulu. Kalau dulu susah bawa motornya, paksa jalan kaki, karena jalan banyak becek-becek, banyak lumpur, nggak bisa dipakai sebenarnya. Kalau lumpurnya sedalam segini dulu, kalau tempat ya dalam enggak segini. Kementerian PUPR akan membangun kembali 11 PLBN, 4 diantaranya merupakan PLBN terpadu. Hal itu tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 pos lintas batas negara terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. 4 PLBN yang akan dibangun yakni PLBN Janggoy Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dan 2 PLBN di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yakni Sepancang Sebatik dan Long Mindang. Adapun 7 PLBN lainnya yang akan dibangun pada tahap selanjutnya yaitu PLBN Serayan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Oepoli di Kabupaten Kupang, dan Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.